Prediksi starting 11 Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Gaji Sintayong bocor, klub punggawa Garuda yang diambang promosi di kasta tertinggi. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Prediksi starting 11 Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Lobby mahal yang dilakukan PSSI membuat timnas Indonesia U23 bakal memiliki kekuatan penuh di Piala Asia U23 2024. Pelatih Garuda Muda Sintayong kemungkinan akan mempertahankan formasi 3-4-3 di Piala Asia U23 2024, seperti yang dipakainya di Piala Asia 2023 Qatar kemarin. Hernando Aris Sutariadi yang menjadi kiper utama timnas senior di Piala Asia 2023 kemungkinan bakal dipertahankan, yakni untuk mengawal gawang timnas Indonesia U23. Tiga bek tengah di depannya diperkirakan akan diisi oleh Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Elkan Bagot. Ketiganya juga telah mendapatkan pengalaman berharga di Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, Sintayong layak memberikan kesempatan kepada Fajar Faturrahman sebagai wingback kanan timnas Indonesia U23, mengingat penampilannya di level klub dan Asian Games 2023. Sedangkan Pratama Arhan tidak mempunyai saingan di pos wingback kiri timnas Indonesia U23. Pemain berusia 22 tahun itu bahkan bisa menjadi kandidat wakil kapten Piala Asia U23 2024. Sementara itu, dua lini tengah bisa dihuni oleh Arkan Fikri dan Ivar Jenner. Keduanya bakal saling melengkapi dan menjaga keseimbangan sebagai pengatur ritme permainan Garuda Muda. Kemudian di lini depan, Trisula Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, Rafael Struijk menjadi pilihan terbaik Sintayong untuk memberikan kejutan di Piala Asia U23. Pasalnya, Marcelino dan Struijk adalah tulang punggung timnas senior di Piala Asia 2023 kemarin. Adapun Sananta belum mendapatkan kesempatan karena mengalami cedera. Namun, Marcelino, Sananta, dan Struijk juga menjadi andalan timnas Indonesia U23, yakni di kualifikasi Piala Asia U23 2024 kemarin. Untuk itu, ketiganya bakal kembali diandalkan sebagai pencetak gol utama Garuda Muda. Jika para pemain tersebut dipastikan tampil, maka bukan tidak mungkin target Sintayong untuk lolos ke 8 besar dan mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI bisa terrealisasi. Klub punggawa Garuda yang diambang promosi ke kasta tertinggi. Pertama, KMSK Deinze. Klub pertama yang memiliki kans besar untuk promosi ke kasta tertinggi di negaranya adalah KMSK Deinze dari Liga Belgia. Menyadur laman proleague.b, klub yang diperkuat oleh Marcelino Ferdinand tersebut saat ini menempati peringkat kedua di papan klasemen Challenger Pro League alias kasta kedua Liga Belgia. Posisi KMSK Deinze di klasemen sementara saat ini hanya kalah dari sang pemuncak klasemen Calbrescott VA yang telah mengkoleksi 39 poin. Sementara Deinze kini memiliki 38 poin. Jika mampu promosi ke kasta tertinggi, maka Marcelino menjadi pemain lokal pertama yang merasakan atmosfer Liga 1 Belgia. Kedua, Ipswich Town. Klub kedua yang diperkuat oleh pemain timnas Indonesia dan berpotensi untuk naik kasta adalah Ipswich Town yang berlaga di divisi Championship alias divisi kedua Liga Inggris. Klub pemilik Elkan Bagot tersebut saat ini berada di posisi keempat klasemen sementara dan bersaing ketat dengan Leicester City, Southampton, serta Leeds United. Sekedar informasi, meskipun Elkan Bagot saat ini bermain untuk Bristol, namun Ipswich Town adalah klub induk dari Elkan Bagot, sehingga secara resmi kepemilikan Bagot masih di pihak Ipswich Town. Ketiga, Venezia. Klub ketiga yang diperkuat oleh pemain timnas Indonesia dan berpeluang promosi ke kasta tertinggi adalah Venezia yang diperkuat oleh JIZ. Berkaca pada papan klasemen di laman legap.it, Venezia saat ini berada di posisi keempat klasemen Serie B Liga Italia dan hanya kalah posisi dari Parma, Cremonese, dan Como. Itulah tiga klub yang diperkuat pemain timnas Indonesia dan berpotensi untuk naik kasta ke kompetisi tertinggi negara masing-masing. Harapannya dengan semakin banyaknya punggawa Garuda yang bermain di level tertinggi bakal meningkatkan kualitas tim merah putih nantinya.
perpanjangan kontrak menggema, gaji Sintayong bocor. Kabar menarik datang dari media Vietnam, Bamoy yang membocorkan gaji Sintayong jika memperpanjang kontrak timnas Indonesia hingga 2027. Bamoy menuliskan bahwa Sintayong bakal menerima gaji sebesar 1,5 juta US dollar atau setara dengan 23,6 miliar rupiah per tahun. Entah dari mana Bamoy mendapatkan kabar tersebut. Namun, jika kabar ini benar adanya, itu berarti Sintayong mengalami kenaikan gaji sebesar 500.000 US dollar per tahun. Sebab Sintayong saat ini memiliki gaji 1 juta US dollar atau sekira 15,7 miliar rupiah per tahun. Jika timnas Indonesia mengalahkan Vietnam di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Pak Sin akan mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI dengan menerima gaji super yakni 1,5 juta US dollar per tahun. Tulis Bamoy. Peluang Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI sendiri cukup besar terlepas dari pencapaian timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Pasalnya, Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa belum ada rencana pelatih baru. Namun saat ini PSSI berkomitmenkan dengan profesionalitas yang telah terjalin. Menariknya, sekalipun Sintayong bertahan di timnas Indonesia hingga 2027, pelatih asal Korea Selatan itu belum memegang status juru taktik terlama yang pernah menangani skuad Garuda. Sintayong masih kalah dari pelatih legendaris asal Yugoslavia Kroasia Antun Pokačnik. Pelatih yang pernah membesut Partizan Belgrade ini menangani timnas Indonesia selama 9 tahun, yakni dari 1954 hingga 1963. Satu hal yang pasti, Sintayong sendiri tampak telah membangun akar sepak bola tanah air dengan memadukan kualitas pemain keturunan dan talenta lokal tanah air. Harapannya pelatih berusia 53 tahun tersebut terus mendapatkan dukungan hingga sepak bola Indonesia patut diperhitungkan dunia.